kami hormati, marilah sama-sama kita sambut Ibu Nuke Yulandari, MPSI Psikolog. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammad nabi wa rasulah rabbi sahri sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah yang telah berkenan mempertemukan kita dalam kegiatan ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita meniatkan waktu yang kita gunakan untuk kegiatan ini menjadi waktu bagian dari ibadah yang mudah-mudahan dapat memperberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Selanjutnya salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang setia dengan ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan para wali murid yang berada di rumah, mudah-mudahan kita bisa tetap semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa kita membicarakan tentang isu-isu tentang karakter. Maka tadi saya sudah dibicarakan juga biodata saya. Nah, jadi pada kodratnya setiap anak itu punya potensi ya. Punya potensi menjadi pembelajar kreatif. Semua nilai positif sudah tertanam dalam kodrat seorang anak, mandiri, tanggung jawab dan kasih sayang. Dan ini juga sama persis seperti hadis yang populer ya kita rasakan bahwa anak itu milik Majusi, Nasrani, itu tergantung orang tuanya. Nah, kemudian ini ibarat sebuah kecambah ya. Awal-awalnya kemudian dia akan tumbuh ya kan, kemudian menjadi sebuah bakal pohon. Mohon maaf Bu sebelumnya, ini nggak kedengaran orang yang di rumah kan? Boleh Iya. lebih dekat aja. Oh, dikit. Ini nggak apa-apa. Baik. Ada tekniknya. Nah, akhirnya anak-anak yang bersama kita menjadi sebuah pohon yang ada buahnya. Tadi sudah dikatakan bahwa ilmu dan adab. Nah, beginilah sebuah proses kita membentuk karakter. Ibarat menanam pohon. Kira-kira yang terakhir kita petik apa Bapak Ibu sekalian? Buah. Jadi kalau ada orang tua yang hari ini, Mohon maaf Ibu. Kayaknya ini kita boleh. Ini sudah saya tekan padahal. skip dulu. Pakai yang di HP tadi bisa nggak? Masukin ke laptop. Oh, masih mute. Jadi di awal dari awal pada langsung aja lanjut ya. Ulang dari awal aja. Ulang dari awal. Dari awal mereka Nggak ngikutin ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf terlewatkan. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi nabi wa rasulah. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah yang telah berkenan pertemukan kita dalam kegiatan ini. Mari kita meniatkan kehadiran kita di sini menjadi bagian dari ibadah kepada Allah yang dapat memperberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Kemudian salam bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, kita mulai hari kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Saya mengawali sebuah ilustrasi bagaimana tumbuh kembang anak. Ya, jadi ibarat sebuah kecambah, kemudian tumbuh. Oh, proses. Baik. Saya terlalu cepat berarti. Baik. Kemudian menjadi bakal pohon yang masih mengecil. Kemudian pohon tersebut menjadi pohon yang lebih besar dari pohon sebelumnya. Sampai kemudian pohon tersebut lebih besar dan menghasilkan buah. Ini sebuah ilustrasi bagaimana sebuah pendidikan karakter yang diidamkan oleh semua orang itu memerlukan proses. Bahwa kita mendidik anak-anak memiliki karakter yang kita inginkan, itu tentu seperti sebuah pohon. Yang terakhir kita petik apa Ibu-ibu? Buah. Jadi kalau ada orang tua, para pendidik yang menginginkan buah itu di awal, kira-kira rancu tidak? Jadi ini memahamkan kita bahwa perlu waktu, perlu proses, perlu metode untuk sampai memunculkan karakter yang kita inginkan. Dan kemudian di
tengah-tengah proses munculnya buah tentu banyak drama ya. Apakah pohon itu punya hama, kemudian gangguannya pada batang, daun atau akar. Itulah yang terjadi pada kita para pendidik ini. Ketika kita akan mendidik anak-anak, banyak hal-hal rintangan menuju sebuah proses yang kita inginkan. Nah, ini sebuah ilustrasi bagaimana tumbuh kembang anak belum jalan. Ya. Ya, semua kita yang hadir di dunia ini prosesnya segini ya. Bayi dulu, kemudian merangkak, terus mencoba berdiri ya Pak ya. Terus berjalan tertatih-tatih, kemudian baru sampai pada kemampuan berjalan lancar. Adakah yang kemudian stasenya itu melompat? Seajaib apapun anak tidak pernah melompat tahapan perkembangan. Ini sunatullah yang semua orang mengikuti fase ini. Nah, kemudian patut kita pahami bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi mereka merupakan makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri untuk berkembang. Sehingga lahirlah perlindungan hak-hak anak ya, di mana sebagian anak yang menunjukkan kelebihan-kelebihan dalam segi potensi itu tidak dikomersilkan oleh orang tua dengan berbagai kepentingan gitu ya. Sehingga muncullah lembaga-lembaga perlindungan hak dan anak. Kenapa? Kan itu tadi, dalam proses kita mendukung tumbuh kembang anak, tetap kadang-kadang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, apakah ekonomi, apakah kepentingan perlu persepsi ataupun impresasi dari orang lain ya, sehingga ini harus kita pahami. Kemudian apa yang terjadi sebelum kita mencerahkan secara rinci tentang karakter yang didengung-dengungkan di semua level dan elemen ya, kita berbicara tentang fakta dulu. Jadi tahun pertama 2021 itu angka kriminal itu sudah 4.650. Itu minggu pertama di tahun 2021. Kemudian minggu kedua, ya kan? Masih bertahan, mohon maaf, kayak ini meningkat sedikit. Saya mohon maaf, lupa edit, meningkat terus. Sampai akhirnya kita munculkan flashback ya, kasus anak berhadapan hukum. Jadi kalau tadi itu adalah angka secara umum, saya belum mendapatkan secara rinci bagaimana peluang anak ataupun posisi anak dalam kasus kriminal tersebut. Kita merujuk pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Ya, kasus anak berhadapan hukum. Kita pendidik di sini ya, jadi anak merupakan objek dalam kegiatan atau pendidikan. Ternyata kekerasan fisik itu paling tinggi loh angkanya, diikuti dengan kekerasan seksual, kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah balap liar, ya, yang itu tren di semua ibu kota provinsi. Kemudian pencurian, kekerasan psikis, sampai ada anak yang memiliki senjata tajam, sodomi, aborsi, pembunuhan dan penculikan. Ini adalah bagaimana anak ternyata sudah menjadi pelaku kriminal. Kemudian berikut saya tampilkan 10 provinsi dengan penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Yang mana tertinggi Pak? Kalimantan Utara ya. Kita di mana? Kita tidak ada. Mudah-mudahan tidak akan pernah ada. Jadi mudah-mudahan Aceh memberikan kontribusi minimnya angka kriminal supaya angka secara nasional itu tidak meningkat begitu ya. Nah, kita tidak mengulas mengapa di setiap provinsi ini tinggi. Kemudian kita lanjutkan deretan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Ini adalah tahun 2001 ya, kasus Pelindo. Siapa pelaku utamanya adalah Dirut Pelindo dengan kerugian negara 6 triliun. Kemudian Bank Senturi, dia beberapa orang. Kemudian kasus Jiwasraya Asobri ya. Ya, ini juga tinggi sekali 13,7 triliun. Kasus Jiwasraya juga demikian. Nah, saya lanjutkan kasus korupsi oleh lulusan perguruan tinggi. 10 profesor dan 200 doktor terjebak korupsi. Ini saya mengutip tahun 2014. Tentunya di sini banyak lagi ya. Dan itu mereka dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Mulai dari lulusan ITB, UI, Undip, ya. Mereka memberikan kontribusi terhadap kasus-kasus korupsi. Pertanyaannya, bagaimana peran pengasuhan dalam menekan perilaku korupsi?
Apakah nilai-nilai korupsi itu ada diberikan sejak lahir? Sejak sekolah? Supaya kita bisa memberikan sikap ya, atau memposisikan sikap, ekspektasi masyarakat itu benar nggak sih menaruh sejuta harapan kepada sekolah? Jangan-jangan udah komorbid ini. Mohon maaf, maksudnya mengutip istilah bahwa sebenarnya di rumah pun sudah memiliki karakter negatif. Sebagus apapun sebuah kurikulum pendidikan, kalau sudah komorbid ya tidak akan pernah mendukung, tinggal tunggu waktu saja. Ya, kemudian kapan saat memberikan edukasi tentang karakter jujur? Kemudian perilaku korupsi itu didapat di sekolah atau keluarga? Kira-kira dari mana kita memulai untuk diskusi Bapak Ibu sekalian, yang di rumah maupun yang di sekolah? Apakah ada hubungan yang signifikan antara pengasuhan dengan perilaku korupsi? Ada. Jadi saya mengutip satu jurnal penelitian tentang pengalaman pengasuhan seorang koruptor kelas kakap, diwawancari secara kualitatif, ditanyakan, ya. Saya tidak menjelaskan spesifik dari identitas yang melakukan, tetapi secara umum dia mengatakan bahwa sejak usia sekolah PAUD, anak usia dini 3 tahun 4 tahunan ya sudah mulai sekolah Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ditanamkan orang tua adalah kata-kata sukses. Kata-kata sukses yang identik dengan materi. Jadi orang hebat, jadi dokter, jadi insinyur. Hampir rata dari sejumlah data yang diutarakan, tidak ada orang tua mengatakan jadi anak yang jujur ya, jadi anak pemberani ya, jadi anak yang tegas pada kebaikan. Tidak ada. Rata-rata ini semuanya spiritnya spirit sukses yang dekat dengan materi. Ini menjadi kacau loh bagi kita. Saya, Bapak Ibu sekalian adalah orang tua dari anak-anak kita di rumah. Sudahkah kita melakukan hal yang sama? Atau kita sudah benar kan gitu? Kemudian masuk pada pertanyaan yang kedua. Ya, apakah nilai-nilai korupsi sudah ada diberikan sejak dini? Kalau mengumpas dari penelitian tadi, ternyata apa? Dia sering sekali berbohong ditoleransi berbohong pada hal yang sifatnya prestasi, kemudian yang sifatnya rasional. Contoh, dia lupa sesuatu yang kecil, tetapi kata ibu itu boleh aja untuk menghindari sesuatu yang mudarat. Hukum apa ini yang membolehkan orang berbohong? Adakah kita melakukan itu? Jadi kita bisa mentoleransi diri kita berbohong untuk menghindari sesuatu lebih mudarat. Mohon maaf, saya yang sangat dangkal dalam agama, saya tidak pernah menemukan kebohongan yang boleh, meskipun itu bermanfaat kalau kita merujuk sebabnya. Atau hanya boleh berbohong itu pada hal-hal yang sifatnya mendamaikan pertengkaran, ya Pak ya. Nah, jadi kalau mengupas ini ternyata itu sudah ada bibit itu. Kemudian kapan saatnya memberikan edukasi tentang karakter jujur? Kalau saya ambil filosofi seperti rotan ya, atau bambu. Kalau rotan atau bambu itu masih muda nggak kita bentuk Bapak Ibu sekalian? Mudah. Ketika bambu itu sudah tua, apa yang terjadi? Sulit ya kita bentuk ya. Itulah sebenarnya edukasi kejujuran itu mesti sejak dini ditanamkan. Dan tanpa terasa nih kita para ibu, para ayah, ketika kita mendampingi putra putri kita ya, kita juga sering berbohong tanpa kita sadari. Ada kue 4 potong, kita punya anak 3, kita bilang kuenya udah habis. Padahal anak itu merekam bahwa kue potongan yang ketiga itu ada disimpan di lemari. Tapi karena ketidakmampuan kita memilih kata-kata yang tepat, kita kata uangnya udah habis, kuenya udah habis. Alangkah bijaksananya kalau kita katakan kuenya masih ada, tapi untuk adik udah cukup. 3 bagian adalah untuk abang, untuk kakak, dan untuk adik. Kenapa? Karena kita shortcut. Kita ingin jalan pintas meredam tangisan anak. Ini tampak adalah khilaf-khilaf yang sering kita toleransi pada diri kita. Nah, jadi filosofinya seperti itu ya, seperti menulis di atas batu ya. Sejak dini maka itu mudah. Begitu belajar waktu sudah besar gimana? Melukis di atas air sulit sekali untuk kita membentuk karakter anak. Nah, yang keempat, perilaku korupsi itu dapat di sekolah atau keluarga? Pertama kali dari mana Ibu? Dari keluarga. Saya tidak mengulas pada kasus yang lebih luas, tetapi merujuk pada kasus yang saya tadi sampaikan, itu dia dapat jelas dari keluarga. Ya. Nah, kemudian masuk lagi pada fenomena market virtual ya. Ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli ya, Bajang Secang. Nah,
Apa yang membuat marketplace tersebut besar dan dipercaya oleh usernya? Mungkin kita ada usernya, Tokopedia. Siapa sih orang sekarang nggak pernah belanja di marketplace? Semua pernah belanja ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka bisa semakin besar? Transparan, oke. Promo dapat dipertanggungjawabkan, apa lagi? Yes, dipercaya, trust. Bahwa dia berani dengan COD ya. Kita bisa beli, lo bayar di sana. Kalau dia nggak percaya, kira-kira ada yang beli? Nah, inilah sebuah tanggung jawab bagaimana nilai kejujuran itu adalah peringkat yang pertama dalam pembentukan karakter sebelum pada karakter-karakter yang lain. Kenapa kejujuran? Nanti kita akan ulas. Nah, kita masuk pada mana urutan karakter yang sangat penting diprioritaskan dari 12 karakter yang saya ajukan ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin berkomentar? Yang keenam nomor apa? 1. Ada yang lain? Ada pendapat yang berbeda? Bapak Ibu sekalian? 1, kejujuran. Ya, yang kedua? Yang pertama. Bapak, yang pertama dulu Pak. Yang pertama mana kita sepakati? Kejujuran. Baik, yang kedua? Cinta. Keadilan dan kasih sayang. Ini kalau udah 2 udah bervariasi nih. Ya, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan segala macam kita. Tetapi kita sepakat yang pertama adalah kenapa Bapak Ibu sekalian? Hah? Cinta rasa. Oke, baik. Apa filosofi kenapa jujur ini semua orang sepakat? Harus menjadi urutan yang pertama. Kenapa Pak? Hah? Tidak ada yang dirugikan. Saling menguntungkan. Baik. Saya ulas dari beberapa pendekatan. Dari pendekatan kekinian, tadi kita udah ulas bagaimana marketplace itu besar dan dipercaya oleh usernya karena jujur percaya. Kemudian ibarat pondasi apa ya? Apa saja yang besar, apakah itu rumah, apakah itu pendidikan, kalau enggak jujur, kropos, hancur. Dokter yang tidak jujur meskipun dia expert di bidangnya, kita mau datang ketiga kali? No. Akuntan yang enggak jujur sekalipun dia hebat. Ya, jadi kejujuran ini pondasi sekali, dasar sekali dalam karakter manusia. Kemudian bagaimana kalau kita mengulas dari sisi Islam? Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat populer dengan kisah pada zaman Umar. Di mana pada zaman Umar ada seorang pemuda, katakanlah ya, pemuda ini berasal dari negeri Madinah, dia mau ke Mekah, kalau tidak salah demikian ceritanya ya, mohon maaf. Maksudnya pemuda ini mendapat titipan berbelanja ke Mekah, ya, barang-barang yang ingin dibelanjakan, mungkin sepupu-sepupunya atau saudara-saudaranya. Dia dipercaya untuk berbelanja. Dia menaiki seekor kendaraan, katakanlah unta atau kedelai pada zamannya itu. Pada saat dia sampai ke daerah pasar tersebut, dia menambatkan apa Bapak Ibu sekalian? Keledainya atau kendaraannya pada sebuah kebun. Ternyata karena lamanya dia berbelanja, lepaslah si keledai atau unta tersebut. Hewan tersebut mencari makan, masuklah ke sebuah kebun. Makan tuh semua yang ada di kebun. Apa yang terjadi? Si pemilik kebun marah atau tidak? Marah. Karena marah apa yang terjadi? Dia bunuh keledai itu. Nah, selesailah berbelanja si pemuda ini, dia mencari hewannya. Setelah ditelusuri kemungkinan tempat yang paling dekat gitu Pak ya, dapatlah di sebuah kebun, hewan tersebut sudah mati. Marah nggak dia Pak? Marah, pitam juga, udah lelah ya. Berbelanja, berkeringat, haus, lapar juga mungkin ya. Marah, kemudian membunuh siapa? Bapak tersebut, pemilik kebun. Dilihatnya dalam kondisi berdarah, nggak lama kemudian datanglah anak si pemilik kebun. Marah nggak si anaknya? Marah. Akhirnya dilanjutkan pembunuhan atau melakukan tindakan lain? Ya, ternyata si anak dari pemilik kebun itu menyeret si pembunuh tersebut kepada wahai Umar, tegakkan keadilan untuknya. Kenapa? Dia telah membunuh begini. Kemudian Umar mengatakan, engkau tahu apa menjadi sebuah
imbalannya nyawa akan dibayar dengan nyawa. Tetapi kami beri kesempatan sebelum hukum ini ditegakkan padamu, adakah yang ingin kau tunaikan? Wahai Umar, izinkan saya pulang ke kampung saya, mengembalikan atau menyampaikan amanah para saudara saya yang menitipkan belanja pada saya. Kemudian Umar berpikir, kamu pulang, kami nggak tahu siapa saudaramu, kampung yang kamu sebutkan, berarti harus ada jaminannya, kata Umar. Siapa yang menjaminmu? Saat itu semua yang hadir diam. Siapa yang mengajukan diri sebagai jaminan? Tahu kisah ini? Hah? Siapa? Bilal bin Rabah. Orang kaget, Bilal, engkau nggak mengenal dia pembunuh. Kau tahu konsekuensinya, kalau dia nggak balik, engkau akan menjadi tumbalnya. Saat itu Bilal tidak bisa menjawab, biarkan dia pulang ke kampungnya, menyelesaikan semua amanahnya dan aku menjadi tumbalnya. Orang terharu sesak ya, bagaimana Bilal begitu percaya dengan seorang yang sudah jelas-jelas menunggu hukuman. Akhirnya sepakati, baik, bila sudah ada orang yang menjadi penjaminmu, pulanglah engkau ke kampungmu. Kami berikan kira-kira waktunya 4 hari gitu ya, 5 malam. Di jam sebelum asar atau setelah asar terakhir kamu harus hadir di tempat ini untuk menyelesaikan hukuman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Semua orang berdebar tidak? Berdebar tentunya ya. Sampai akhirnya tibalah waktu yang ditantikan. Umar naik di atas seperti sebuah menara begitu yang tinggi untuk melihat segala proses yang terjadi di daerah pemerintahannya. Dilihat Umar saat dari kejauhan ada gulungan debu yang sangat luar biasa. Umar menjadi damai hatinya, oh berarti dia benar-benar menepati. Sampai akhirnya dapelah pemuda tersebut ke tempat yang telah mereka tentukan. Dengan kondisi terengah-engah diberikan dia haknya ya, minumnya, hilang lelah segala macam. Akhirnya sampai pada prosesi dia akan dieksekusi. Umar bertanya, wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau kembali? Padahal kalau engkau gak kembali, udah ada nih orang yang menjadi jaminanmu. Apa katanya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kalau saya, gimana Pak? Ada yang bisa jawab Pak? Ini adalah bukti bagaimana sejarah Islam real history loh ini. Ya bisa dilacak kesahihannya. Kalau saya tidak datang, wahai Umar, maka pembunuhan akan terus terjadi. Mengapa? Karena saya ketika balik, saya tidak menceritakan pada keluarga saya bahwa saya balik adalah untuk menyelesaikan tanggung jawab saya. Terdiamlah Umar. Baik, wahai Bilal, hari ini engkau harus menjawab. Kenapa engkau mau percaya pada orang yang pembunuh? Maka kata Bilal, kalau saya, wahai Umar, kalau nggak percaya dengan dia, maka tidak akan pernah di muka bumi ini orang percaya dengan orang yang pernah berbuat dosa. Jadi hikmahnya kita kalau ada orang berbuat salah, belajarlah untuk dia, kita percaya. Atau dengan kata lain memberikan kesempatan orang untuk bertaubat atau berbuat baik. Mendengar itu semua, siap-siaplah si pemuda ini untuk dieksekusi. Ternyata pada saat itu, apa yang terjadi? Keluarga dari si pembunuh ini, wahai Umar, saya telah berdiskusi dengan saudara saya dan ibu saya, dan kami bersepakat untuk menarik hukuman ini. Kaget Umar. Kenapa? Dia sudah rela, dia sudah menyelesaikan hak-haknya. Wahai Umar, kalau kami tidak menarik Umar, anaknya akan cari siapa yang membunuh ayah, dan berita dia pasti akan sampai ke daerahnya. Maka pembunuhan tidak akan pernah berhenti nantinya. Terdiamlah ya pemuda ini, bersujud syukur kepada Allah. Inilah yang namanya jujur itu pasti mujur, pasti beruntung. Tapi yang bisa melakukan itu kalau kita punya keimanan mutlak kepada siapa? Pada Allah. Yang itulah yang hari ini tercerabut dalam diri kaum muslim, termasuk mungkin kita. Ketika sebuah tuntutan kejujuran itu mengancam kenyamanan, kemudian
hal-hal yang sifatnya manusia, kita akhirnya memilih berbohong seperti kasus yang saya katakan tadi. Banyak orang memunculkan rasional, padahal perkara begini ya tidak boleh rasional digunakan, tetapi apa? Hal mutlak keimanan, yakin bahwa jujur itu pasti mujur, pasti beruntung. Ini tantangannya hidup di era globalisasi hari ini sekarang. Pasti akan berulang kondisi ini mengalami atau menghampiri hidup kita. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa jujur itu adalah poin yang pertama, pondasi, sangat pondasi. Nanti kalau dibilang apa rujukannya atau referensinya bahwa jujur itu mujur, saya cukup percaya dengan cerita tadi bahwa pasti mendatangkan banyak manfaat. Ya. Kalau untuk di era globalisasi itu tadi marketplace itu jelas ya bahwa dia besar itu karena dia percaya kepada usernya membayar meskipun COD gitu ya kan, nggak pernah ketemu loh yang punya barang dengan ini, tapi mereka yakin begitu barang sampai dibayar oleh usernya. Nah kemudian yang kedua bisa beragam ya, bisa loyalitas ataupun komitmen, kemudian baik hati dan suka berteman, kemudian keberanian. Nah ini sangat kontekstual sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas kejujuran adalah fondasi yang pertama. Nah kemudian kita masuk apa sih sebenarnya pendidikan karakter yang semua orang sibuk ya membayar pakar mahal kalau di universitas juga mendatangkan orang-orang yang sukses dengan berbagai macam perusahaan ataupun seorang motivator nasional, coach ya istilahnya gitu ya. Sebenarnya apa sih pendidikan karakter? Kalau kita mengulas secara definisi, ada usaha aktif untuk membentuk kebiasaan atau habit sehingga sifat anak-anak akan mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari. Kemudian Al-Ghazali juga mengatakan manusia tidak akan mencapai tujuan hidupnya kecuali melalui ilmu dan amal. Tidak beramal kecuali dengan mengetahui cara pelaksanaan amal. Dengan demikian pangkal kehidupan di dunia dan akhirat sebagai tujuan dari implementasi dari ini. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi karakter yang kita bentuk dengan berbagai macam cara. Sebentar koneksinya saya ganti ya. Boleh? Ini masih ditekan ya? Masih. Nah. Maaf ya. Ya, silakan. Ya, udah. Ibu audiensnya di sini Bu. Oke. Yang di rumah. Mm-hmm. Oke, baik. Berarti kita balik lagi ke PPT yang Baik. Kita lanjut. Nah, tujuan pendidikan karakter. Jadi tujuannya adalah membentuk dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlakul karimah, berjiwa luhur, bertanggung jawab dalam konteks pendidikan. Kemudian karakter adalah usaha sadar dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang positif. Nah, artinya membentuk karakter itu nggak bisa instan seperti kita masak mie instan. Nggak bisa secepat yang kita inginkan. Terkadang pun Bapak Ibu sekalian, jika dari awal konsepnya sudah begitu matang dan sudah kita tentukan berapa waktu yang kita butuhkan untuk memunculkan karakter itu banyak drama tadi. Dan ketika kita bisa melalui dharma itu Pak, itu adalah sebuah doa yang terus menerus dilakukan oleh para pendidik maupun orang tua. Kenapa? Karena nggak melulu hidup ini bisa kita rasionalkan ya. Why? Saya mendapatkan kasus ada keluarga yang notabene memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik. Mereka mampu mendatangkan guru pendamping untuk beberapa mata kuliah yang dianggap mereka butuhkan, gizi yang cukup baik. Kemudian lepas ya? Orang di rumah nggak tahu saya. Maaf ya sebentar ya.
Coba. Oh ya, terputus. Apakah karena jaringan? Kalau saya sudah pegang terus ya. Ini headset nih. Atau ini harus di sini? Oke, udah jalan, Bu. Udah jalan. Ini Bu, para audiens minta Ibu kembalikan lagi karena materinya sangat penting. Mereka bilang mereka mau dengar lagi. Jadi keputus sementara. Oke. Saya nggak tahu dari mana ngulangnya ya. Baik. Ya, ini tadi tujuan pendidikan karakter kita sudah ulas tadi. Kemudian kalau tadi terakhir saya mengatakan bahwa tidak bisa seperti secepat mie instan. Tidak bisa kadang-kadang ketika konsep awalnya sudah bagus, pengukuran waktunya sudah bagus dan kita lakukan pengukuran tidak seperti yang apa kita lakukan. Disinilah berlakunya sebuah iman seorang muslim yang sempurna. La haula wala quwata illa billah. Banyak hal dalam dunia ini nggak bisa kita kontrol meskipun pengukurannya, caranya, terusnya begitu bagus. Siapapun itu. Nah, kemudian ini adalah tujuan karakter kalau kita merujuk pada Kemendiknas, ya, mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif, sehingga menjadi manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Saya yakin sekali orang-orang yang mengamalkan Islam dengan cara benar itu biasanya sudah mengimplementasikan nilai-nilai sosial budaya. Adakah Bapak Ibu melihat orang-orang yang mengamalkan Islam secara baik itu bertentangan perilakunya dengan negara, dengan sosial ada? Tidak. Begitu sempurnanya lah agama Islam. Tetapi orang-orang yang berlaku sesuai dengan konteks budaya kekinian belum tentu dia mewakili nilai-nilai agama. Inilah yang menjadi sebuah spirit bagi kita. Islam itu sudah mewakili nilai-nilai budaya dan bangsa. Ya kan? Kita dianjurkan cinta tanah air dan bangsa, dianjurkan untuk menghormati orang tua dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya bangsa dan yang religius. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus. Bapak Ibu yang saya hormati baik di rumah maupun di sini. Pada poin yang ketiga, jiwa kepemimpinan inilah yang sudah tergerus pada generasi Islam khususnya. Saya sudah 18 tahun ya atau 19 tahun di universitas melihat fakta real. Kita minim sekali jiwa kepemimpinan itu. Ini sebuah hal yang mari kita kritisi. Dari mana orang Islam kita sebagai pendidik untuk memiliki peran? Di mana kita munculkan anak-anak didik kita, generasi Islam supaya memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa? Next time 20 tahun ke depan ketika sudah menua, kita sudah memupuk nilai karakter pemimpin itu pada anak-anak kita. Dari mana saya dapatkan data ini? Pertama, di kelas, ketika kita tunjukkan anak-anak ibu yang tersayang, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi komting untuk mata kuliah ini? Ini anak-anak urung agam Bapak Ibu sekalian. Tidak ada, saya pun tidak ada. Rata-rata anak perempuan. Itu satu fakta, ya. Saya pikir itu berlaku pada mata kuliah saya saja. Ternyata setelah kita bicara informal di luar konteks ruangan kelas, hal yang sama dialami oleh ibu-ibu guru yang lain, juga dosen yang lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, secara real ketika kami orang psikologi dilibatkan menjadi panitia untuk memunculkan duta-duta bahasa, duta-duta pariwisata dari sekian jumlah kandidat anak-anak yang mengikuti perlombaan tersebut, itu yang ikut laki-laki. Misalnya kalau pesertanya 20, itu 7-nya laki-laki, lainnya siapa? Perempuan. Dari ini kita menjadi tercenung, di mana bapak-bapak selama ini perannya, termasuk kita loh. Kemana anak laki-laki kita? Apa yang salah atau di mana yang harus kita memperbaiki? Sehingga mereka nggak berani. Amen, saya laki-laki, saya pemimpin, itu nggak ada Pak. Ini adalah sebuah fakta. Ya, bukan sebuah opini, nyata real.
tergerusnya nilai-nilai kepemimpinan pada anak laki-laki. Ini jadi supaya kita membuat suatu rancangan pembelajaran dalam konteks formal maupun informal, supaya anak-anak itu laki-laki muncul kelaki-lakiannya. Tapi kalau saya ulas dari sisi yang lain, ternyata kenapa ini tidak muncul rata-rata mereka laki-laki yang memilih slow, memilih tidak memunculkan diri ya. Sebenarnya low profile itu bagus, tapi kalau tidak semua konteks ya bagus. Pada hal tertentu dia harus munculkan kelaki-lakiannya gitu loh Pak. Nah ternyata kalau kita ulas dari sisi yang lain, mereka memiliki namanya unfinished business. Jadi unfinished business itu dalam istilah ada urusan yang belum selesai, punya problem psikologi. Dan rata-ratanya kalau di anak pertama itu nggak klop sama bapaknya. Kalau dirinci lagi kenapa ya bapak-bapak kalau anak yang pertama tuh kayak dua kutub yang berbeda. Dari psikologi ada namanya istilah Oedipus Electra, ada namanya Oedipus Complex, di mana kalau sejenis nih satu suhu agak tolak menolak. Begitu juga kalau anak pertama perempuan sama ibunya biasanya juga nggak klop. Mengapa? Apa yang bisa menjelaskan kondisi ini? Itu tadi Oedipus Complex. Saat seorang ibu menjadi pengalaman pertama jadi ibu, sehingga tidak luas, rigid berlaku dengan anak perempuannya. Dia nggak kompak dengan anak perempuannya, sehingga kasih sayang lebih toleransi seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Ya kan? Kebalikan bapak-bapak kalau sama anak perempuannya lumar nggak? Ayah, bolehlah kita liburan. Lumar nggak si ayah? Lumar. Kalau dengan laki-laki, abang tutup pintu. Tapi ketika si kakak yang khilaf atau lupa, ya, si bapak ini toleransi. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sama anak laki-lakinya gimana? Bisa merasakan berbeda nggak? Abang tolonglah, Umi capek kali, tolong sayang. Ya, jangan biarkan perasaan ini berlarut-larut dalam diri kita. Ini suatu perasaan yang tidak boleh terus-menerus ada. Jadi proporsional lah, ya, proporsional lah kita bersikap pada laki-laki dan perempuan. Makanya kalau dalam konteks pengasuhan Bapak Ibu sekalian, anak laki-laki usia 0 sampai 5 tahun, ya anak laki-laki 0 sampai 5 tahun, dekatlah sama ibunya. Karena dengan memeluk-meluk ibu, itu ada sensasi yang berbeda pada tubuh ibu yang tidak akan mungkin dia rasakan ketika dia dewasa. Dan si ibu juga jadi malu, kan nggak nyaman bagian tertentu kita dengan, betul tidak? Sebaliknya kita punya anak perempuan Bapak Ibu sekalian, 0 sampai 5 tahun itu dekatlah dengan seorang ayahnya. Karena pada ayah itu dia merasakan sensasi kekekaran, ketegasan. Efeknya apa? Ini secara ilmiah saya sampaikan hasil penelitian. Jadi keluarga-keluarga yang melibatkan pengasuhan bapak dan ibu secara berimbang, kelak anak laki-lakinya menjadi anak laki-laki yang confidence, percaya diri. Walaupun nggak smart, walaupun nggak handsome, tapi percaya diri. Kenapa? Karena secara alami nilai kepemimpinan itu tertransfer dari ayahnya. Menjadi anak laki-laki yang famous, terkenal untuk anak peers, teman sebayanya. Dia percaya diri dan famous, terkenal untuk teman sebayanya. Kemudian dia memiliki pribadi yang cair dan toleransi. Oh nggak apa-apa, lebih santai, lebih soft. Sebaliknya anak perempuan yang mendapat pengasuh yang profesional dari ayah dan ibu, maka kalau dia kecil menjadi bayi yang tidak cengeng, menjadi bayi yang periang. Kemudian kalau ketika dia jadi remaja, menjadi remaja yang tidak mudah terjebak dengan ajakan pacaran. Karena siapa yang ditakutinya Bapak Ibu sekalian? Iya, saya takut dengannya. Kalau ketika dia menikah, dia lebih mudah menentukan seperti apa laki-laki yang dia inginkan dalam hidupnya. Siapa rujukannya? Yes, ayah. Kemudian kenapa ayah sih? Why ayah? Nah, ternyata gaya pengasuhan ayah yang menggendong bayi begini dengan sang ibu begini, beda nggak ya? Bapak-bapak kalau gendong bayi gini nggak? Ya kan, kok ibu-ibu gini? Berefek signifikan dengan kondisi psikologis anak. Jadi anak yang digendong begini itu yang dia lihat tuh nggak sekedar ibunya, tetapi lebih luas, extended, lebih luas. Sementara ibu yang menggendong ini
ya. Yang dilihat tuh hanya ibunya. Jadi makanya anak-anak tuh lebih baper, ya, lebih emosional, ya. Ya, karena unsur emosi itu tertransfer dari ibunya. Ya, luar biasa ya. Ya, ternyata semua hal itu ada ilmunya dan pengaruhnya begitu. Jadi nanti pulang ke rumah yang punya bayi-bayi, nggak mungkin juga ideal kita berlama-lama dengan bayi, tetapi alokasikan sedikit waktu dengan bayi-bayi dan anak-anak kita secara berkualitas. Yakinlah, ya, keberuntungan yang akan kita peroleh. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Nah, anak-anak yang mandiri ini pastinya juga ada sentuhan keluarga ya, sehingga dia lebih mampu melakukan hal-hal yang sendiri. Apalagi biasanya anak-anak yang dari keluarga yang berkecukupan itu lebih dependen, bergantung dengan orang lain dibandingkan anak yang memang mereka secara ekonomi mengerjakan semua sendiri. Nah, ini jadi tantangan bagi kita supaya kelak ketika Allah mengamanahkan kemudahan rezeki pada kita, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa jangan dikerjakan pekerjaan itu kepada khadimat. Terlihat menguntungkan karena kita membayar, tetapi sebenarnya kita merencanakan hal yang buruk untuk siapa? Anak kita sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya space, tidak punya tempat, tidak punya pembiasaan mengerjakan hal-hal yang kecil-kecil untuk dirinya sendiri. Walaupun kita punya khadimat karena berbagai alasan, silakan, saya tidak menghalangi. Ya, karena saya juga pernah dalam posisi seperti itu. Tetapi ingat, kasihlah porsi yang proporsional untuk dilakukan oleh siapa? Anak kita sendiri. Seperti bisa memindahkan sepatu, menggantung tas, itu bisa dilakukan siapa? Anak kita. Jangan karena Allah menitipkan sekian banyak rezeki, Mbak, ya, Kakak. Ya, itu nampak di keluarga-keluarga muslim loh, fenomena itu. Saya tidak meneropong jauh. Itu di keluarga muslim yang notabene ibu bapaknya bekerja setiap bulan ada 2 amplop ya. Tentu itu berdampak signifikan dengan kesejahteraan mereka sehingga mereka mampu membiayai khadimat. Enggak masalah, tapi ingat tidak semua hal. Kasihlah porsi yang sesuai dengan umurnya. Ya. Kemudian mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah. Wah, jangan terlalu cepat, baik. Terlalu semangat atau memang ini ya? Baik, terima kasih. Kemudian mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, ya, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Bapak Ibu sekalian, fenomena-fenomena tentang teroris, fenomena-fenomena tentang kriminal, itu menjadi PR bagi kita di lembaga pendidikan untuk beririsan, memupuk karakter-karakter yang mewakili kebangsaan. Bagaimana caranya disesuaikan dengan peran Bapak Ibu sekalian. Kalau saya, misal contoh saya. Jadi di beberapa kali pertemuan kita wajib di awalnya menyanyikan lagu kebangsaan. Ternyata di Prodata Real, gak semua mahasiswa kita bisa lagu Indonesia Raya. Serius, gak semuanya bisa. Itu yang kedua saya tanya, coba sebutkan lagu-lagu kebangsaan, 2 lagu-lagu nasional yang bermuatan kebangsaan yang kamu ketahui. Apa ya? Ini jadi PR. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Secara ilmiah kita mendapatkan bahwa sejarah yang meliputi kehidupan kita itu memberikan signifikan terhadap karakter. Orang Jepang itu nggak kenal sejarah, nggak kenal siapa yang memberikan jasa yang terbesar sehingga mereka memiliki karakter, nggak punya. Nah, ini kan jadi PR bagi kita. Ya, sehingga kan sekarang kekinian itu nilai materi atau muatan sejarah itu populer sekarang, supaya kita ingat siapa yang berkontribusi terhadap kemerdekaan bangsa kita. Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya, ya, saya lanjutkan. Kenapa sih urgent pendidikan karakter? Tapi di awal kita sudah dapatkan ya, banyaknya atau meningkatnya kekerasan di kalangan remaja atau masyarakat dengan segala macam modelnya, itu menjadi PR untuk kita. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk atau tidak baku. Eleh ya, banyak sekali kata-kata meme yang tidak pantas ya atau tidak layak digunakan konteks lingkup sekolah. Ya, banyak sekali. Nah, ini
menjadi PR bagi kita. Ternyata ada yang harus kita ralat, ada yang harus kita perbaiki, ada yang harus kita ingatkan pada anak didik kita. Mungkin kalau konteks dia dengan teman sebaya boleh ya, lo gue ataupun ke kau. Tapi dengan kita kira-kira pantas nggak? Jadi nilai-nilai kepantasan ini kitalah yang menanamkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh geng atau teman sebaya dalam tindak kekerasan yang menguat. Ternyata anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken, apakah itu bercerai, apakah itu mereka satu atap kemudian tidak harmonis, itu membawa PR-PR psikologis yang saya katakan itu berdampak ketidakpercayaan siswa ataupun individu. Nampaknya bagaimana bergantung banget dengan temannya. Kamar mandi harus sama, ngambil keputusan harus sama. Coba Bapak Ibu sekalian, waktu kita belum pandemi ya, kalau di Aceh ini kan di awal tahun tuh kebanjiran orang tua ataupun pendatang ya, karena menguliakan anaknya di usia. Itu di pasar kan ramai, coba lihat ya. Belanja kebutuhan untuk mahasiswa lah. Ada juga sebagian ketika di minggu keberapa sudah kuliah itu memutuskan satu tas yang dibeli aja nggak bisa loh. Yang laga nyopenyo, dia tanya sama kawannya. Dia tidak bisa mengenali aku butuh apa dan seperti apa benda yang itu tidak mampu. Sangat bergantung pada siapa? Penilaian penguatan orang lain. Mungkin untuk anak usia 6 tahun kita toleransi, dia butuh dukung. Tapi untuk mahasiswa yang sudah belasan tahun, kira-kira itu pantas tidak? Tidak pantas. Nah, jangan-jangan sampai anak laki aku milih istri yang mana yang itu apa disuruh. Jangan sampai itu terjadi pada anak laki-laki kita, ya. Kemudian adalah etos kerja yang menurun. Kita melihat di berbagai instansi, di keluhannya berbagai etos kerja yang menurun sehingga Pak J itu punya slogan apa? Kerja, kerja, kerja. Seolah-olah kita nggak kerja. Saya tidak tahu dari mana itu slogan itu muncul. Tapi saya yakin bahwa dia punya staf ahli yang melakukan pengukuran sehingga slogan itu muncul. Itu kira-kira rasional saya, gitu ya. Sehingga slogannya kerja, kerja, kerja. Jadi kita nggak kerja gitu ya. Itu. Tapi yang baiknya adalah meneropong kalau memang ternyata kinerja kita di bawah ekspektasi instansi ya kejarlah, kan gitu. Kemudian semakin rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru. Ini kita rasakan ya, kita berdiri di sini udah melengos aja. Kok kita kan segan banget ya, nunduk ataupun cari jalan. Saking segannya kita dengan guru-guru. Nilai itulah yang tergerus pada anak-anak kita sekarang. Ya. Kemudian rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Budaya kebohongan dan ketidakjujuran kita rasakan. Enggak ibu, main-main, ini pura-pura bu, itu sering banget. Jadi kebohongan yang diramu untuk candaan itu kita sering ya mendapatkan. Kok saya sering kali gitu. Mohon maaf kamu kita kan jadinya jam 9 deh. Jam berapa? Apa iya bu? Ya sebenarnya itu jadi anak ini betul-betul sudah menunjukkan perilaku buruk ya. Tapi itulah nyatanya gitu ya. Kemudian ada rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. Ini kita rasakan sehingga orang-orang di luar Islam menggoreng isu-isu ini menjadi isu-isu sara dengan berbagai macam casing, ya kan? Dan sampai kepada ranah hukum ya, macam-macam perkaranya, ya macam-macam perkaranya. Nah, jadi ini dilaksanakan, jadi pendidikan di karakter ini memperbaiki moral manusia melalui dunia pendidikan sehingga terbentuk insan profetik. Jadi istilah profetik ini lagi tren ya Pak ya. Insan yang mempunyai ya sederhananya profetik itu adalah yang mengikuti sifat Rasulullah, yaitu apa? Amanah, tabligh. Yang 4 tadi, ya sidik, amanah, fatanah, tabligh. Kemudian Allah sudah menginformasikan kita semua bahwa dalam diri kita itu ada fuzurah wa taqwaha. Ada kecenderungan baik, ada kecenderungan buruk. Kita nggak bisa lepas dari dorongan baik dan itu nggak bisa lepas. Dalam ayat-ayat Allah mengatakan sesungguhnya setan, jin dan setan itu akan menggoda kita dari mana? Muka, belakang, kiri, kanan. Terus dia akan menggoda kita pada peluang-peluang mana kita bisa digelincirkan. Nah, jadi pendidikan karakter beragam ya. Ada yang mengatakan adalah akhlak. Kalau di instansi perguruan tinggi UIN ya, kemudian
Budi pekerti, kalau dosen ada namanya pelatihan budi pekerti untuk dosen, untuk menghindari plagiat, berbagai penelitian, ya. Kemudian nilai moral, etika dan sebagainya. Ini istilah karakter ini lebih kuat yang berkaitan dengan sesuatu yang melekat dalam diri setiap individu. Kemudian pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dibangun dengan melibatkan semua komponen yang ada. Dalam pendidikan formal, keterlibatan guru, orang tua, siswa sangat besar menentukan keberhasilannya, sehingga unsur kurikulum meliputi materi, metode, strategi itu sangat penting. Di mana model pembelajaran digital yang harusnya kita mulai itu tidak lagi seperti zaman kita. Ibarat gelas ya, kita dituangin terus, harus, tidak diberi kesempatan untuk menyanggah, berdiskusi ya. Tetapi filosofi pendidikan kalau di perguruan tinggi itu adalah kita berhadapan dengan siswa yang memiliki pemahaman yang dia peroleh dari dunia digital. Betul kan? Sehingga pendekatan itu adalah ibarat anak itu bukan botol kosong. Dia udah punya informasi, kitalah yang menggali, meluruskan, mengeksplor. Tugas kita apa? Meluruskan apa yang dia pahami itu benar tidak. Inilah yang harus kita mulai terapkan di semua level pendidikan, yang tentang agama, tentang pendidikan, apa saja. Misal tentang kejujuran, nggak boleh bohong ya. Orang tahu pasti iya kan. Tapi bagaimana nilai itu keluar dari itu tugas kita. Ya. Kalau di perguruan tinggi ada namanya teknik pengajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi kita akan buat skenario. Kita akan ajukan skenario, kemudian dibaca oleh 5 atau 3 orang mahasiswa. Dan kita sudah tentukan seperti saya tadi. Apa nilai-nilai yang dikandung dari kasus di atas. Ya. Misalnya kalau itu adalah mata kuliah tentang kognitif ya, bahwa orang error memaknai atau mempersepsikan benda itu karena adanya berbagai kemungkinan. Apa karena memang kerusakan dari otak secara medis, atau memang orang tersebut dalam kondisi yang tidak fresh atau artian ditunggang lelah mungkin karena sakit mungkin, atau dalam kondisi stres, itu akhirnya membuat dia tidak bisa memaknai suatu objek itu secara benar apa adanya. Nah, misal kayak gitulah. Nah, Bapak Ibu bagaimana modelnya? Silakan. Yang jelas saya sangat menganjurkan model pembelajaran di mana mahasiswa atau siswa lah menjadi center atau pembelajaran yang aktif. Kita sifatnya fasilitator. Jadi uraian materi itu sedikit saja, jadi orang akan lebih kaya dengan kasus-kasus. Matematika misalnya kan lebih banyak materinya atau banyak soal-soalnya yang buat orang expert. Orang expert matematika itu banyak materinya atau soalnya? Soalnya. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Diubah saja dalam bentuk di mana mahasiswa itu atau siswa lebih banyak mengekspor kemampuan dia menguraikan. Kalau yang kurang, disitulah peran materi tadi meluruskan. Itu lebih tertantang ya. Kemudian, nah, siapa yang paling berpengaruh membentuk karakter Bapak Ibu sekalian? Pilihannya lembaga pendidikan, ya, lembaga keagamaan, lembaga pemerintah, pergaulan teman sebaya, sosial dan budaya, atau keluarga. Keluarga yang pertama. Yang kedua? Yang kedua apa? Nah, kalau nomor 2 udah bervariasi ya. Baik, saya akan merujuk pada teori pendekatannya. Dalam psikologi ada namanya psikologi Bronfenbrenner, di mana dia mengutarakan bahwa individu tumbuh dan berkembang itu pertama kali dari mikrosistem dan yang paling kecil. Siapa? Yes, keluarga. Keluarga inilah melingkupi teman sebaya, kemudian saudara sekandung. Lah nama mikrosistem. Makna yang lebih luas bahwa orang itu memiliki mental health, kesehatan mental ataupun terganggu mentalnya juga basicnya adalah keluarga. Nanti ini cara psikologi ya, nanti saya akan ulas. Kemudian ada namanya apa? Lebih luas lagi. Ya, ekosistem lebih luas lagi. Keluarga besar, sepupu-sepupuannya ya, extended family. School board, kemudian tetangga. Ya, kemudian siapa lagi?
mass media ataupun sosmed lah ya bahasa sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa? Lingkungan kerja orang tua. Itu mempengaruhi bagaimana karakternya anak. Makanya kalau Bapak Ibunya orang kesehatan, pasti anak-anaknya berkorelasi nggak dengan perilakunya? Pemilihan jurusan ketika sekolah SMA berkorelasi tidak? Nah, kemudian ada lagi juga dalam konteks makro lebih luas, yaitu apa? Sejarah suatu bangsa, kemudian hukum yang berlaku. Ya, sekarang ada namanya undang-undang IT, di mana orang tidak dengan mudah menggunakan jempolnya untuk mengkomentar, untuk hoax dan segala macam. Termasuk yang terakhir ya, dosen unsia ada yang mengikuti. Dosen unsia dapat undang-undang IT di penjara 3 tahun karena berkomentar yang mengandung memunculkan apa Bapak Ibu sekalian? Perselisihan konflik antar berbagai macam lini di unsia sendiri. Ya, kalau mau yang ikut kasusnya bisa ditelusuri Kompas, Detik ya, itu sangat populer di nasional, trending lah topik ini. Kemudian apalagi Pak? Budaya. Ya kan? Kita yang dibesarkan dengan nilai-nilai orang Asia itu berbeda ya dengan nilai-nilai orang Eropa. Kemudian ekonomi sistem juga mempengaruhi ya kondisi sosial yang hari ini juga akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita dan karakter secara keseluruhan. Nah, kembali kepada mikro, jadi sesuatu yang kecil tadi. Sebenarnya dalam Islam pun ketika kita ingin membentuk yang besar, maka yang pertama kali seruannya memperbaiki dia atau harus diperbaiki dia siapa Bapak Ibu sekalian? Hah? Siapa? Yes, diri sendiri. Apa rujukannya, referensinya? Ya, saat tahrim itu ya Pak ya? Lindungilah, apa? Jagalah dirimu dan ya, jadi seruannya kita dulu harus beres. Ketika kita bergabung dengan lembaga pendidikan dengan isu-isu karakter, kita udah beres nggak? Jangan-jangan kita masih punya unfinished business nih, masih punya urusan yang belum selesai. Saya yakin sekali kalau kita masih punya PR psikologi, sulit untuk kita menjadi pribadi yang positif. Saya ketika kuliah profesi, itu di 2 minggu perkuliahan, di angkatan kita disuruh membongkar hal-hal yang sifatnya trauma sehalus-halusnya, yang halus-halusnya, yang mendatangkan benci, yang mendatangkan dendam, yang mendatangkan masa lalu. Apakah itu pengasuhan, apakah itu pengalaman dibully teman sebaya, kemudian persaingan saudara kandung yang membekas sehingga orang tua kita tidak rata pembagian kasih sayang, itu dibongkar sehabis-habis. Kenapa? Karena kelak saya dan teman-teman saya memilih profesi ini akan menjadi helper, penolong bagi orang lain. Lah, mungkinkah ketika kita dalam kondisi punya problem, mampu gak kita nolong orang lain? Gak akan mampu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak lebih lanjut tentang isu-isu karakter ini, tuntaskan dulu lah urusan kita. Udah kenal nggak who am I? Siapa saya? Apa sih yang membuat saya nggak nyaman? Apa sih yang selama ini membuat saya sering berkonflik dengan pasangan saya, dengan anak saya, dengan orang tua saya? Bongkar dulu itu. Kenapa saya bilang mikrosistem? Karena secara ilmiah, orang-orang yang memiliki gangguan psikologi itu terdapati dari keluarga terdekat. Jadi semakin dekat kekerabatan itu sangat potensi mendatangkan stres. Jadi kalau suami yang punya problem psikologi, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya pasti saya bongkar bagaimana interaksinya dengan istrinya. Jangan-jangan toxic relationship ini. Jadi ada hubungan yang sangat merugikan di antara mereka. Kalau itu tuntas, baik lagi dengan anaknya. Kalau tidak ada, dia dengan kedua orang tua atau mertuanya. Udah tuntas belum? Kalau enggak, dalam konteks yang lebih luas lagi, dia dan ipar-iparnya. Oh, ternyata nanti apa? Perselisihan harta yang belum dibagi bertahun-tahun. Dapat itu. Karena saya profesinya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mentelusuri itu begitu dari keluarga inti dulu. Pasti. Ya, mengalami kecemasan, sulit tidur, gugup, tiba-tiba seperti napas terberhenti, itu saya dapati dalam orang praktek saya.
Dan itu tidak jauh-jauh sumbernya adalah keluarga dekat. Sebenarnya kalau secara ilmiah begitu, sebenarnya Islam juga ada duluan menginformasikan loh kepada kita. Kita kupaslah masalah Yusuf. Siapa yang menyebabkan, siapa nama bapaknya Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu menangis sampai matanya buta itu karena siapa ya? Anaknya. Bunyamin dan The Gang dan CS dan kakak beradik lainnya. Ya kan? Kemudian kalau kita mengutip lagi kisah Nabi Nuh, siapa yang menjadi sumber stresor Nabi Nuh? Anak dan istrinya. Kemudian kalau kita lagi mengulas kehidupan Nabi Ibrahim, siapa musuh terbesar Nabi Ibrahim? Bapaknya sendiri loh. Kalau kita lagi lihat Nabi Adam itu ya, siapa? Anaknya. Jadi pertaranya itu aja sebenarnya. Nah, orang psikologi baru puluhan tahun menemukan. Islam sudah kasih informasi, sumber stres itu adalah keluargamu. Anak-anakmu itu semua stres terbesar dalam hidup kita. Maka kemudian dalam ayat lain dalam surah At-Tarik Allah katakan, lindungilah dirimu, jagalah dirimu dan keluarga. Jadi kita dulu nih beres. Siap nggak berkhidmat untuk umat dalam konteks yang lebih luas? Tapi kalau biasanya ya, saya dapatkan orang-orang yang sudah memiliki keikhlasan, biasanya mah itu sepele. Artian mereka butuh waktu ya untuk menyelesaikan. Akhirnya tuntas itu masalah. Tapi kalau orang tidak berpegang pada agama, masalahnya seperti ujung dan pangkal. Lepas masalah ini akan ada masalah yang lain ya, yang lebih mudarat. Dalam kata kutip, mudarat itu tidak mendekatkan diri pada Allah. Saya juga sering mengilustrasikan orang-orang yang hanya menggunakan rasional, kekuatan dan niat, itu ibarat laba-laba. Laba-laba itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Cepat dia membangun rumah ya kan? Laba-laba cepat sekali bangun rumahnya. Tetapi apakah dia strength? Dia weakness, lemah sekali, cepat sekali. Itulah manusia. Jadi kalau ada manusia yang kelihatan kokoh, teguh dan gercep gitu ya dalam menyelesaikan masalah, kelihatannya saja. Tetapi sesungguhnya pondasinya sangat rapuh. Jadi ini PR bagi kita ketika Allah berulang kali dalam hidup kita akan terus ada ujian-ujian macam-macam deh. Macam-macam ya. Macam-macam bentuknya. Hari ini selesai nih dengan kita dengan anak, nanti dengan menantu, nanti dengan siapa lagi, dengan keluarga. Pasti bentuknya macam-macam. Bukankah kata Allah pada kisah 25 Nabi dan Rasul itu ada hikmah yang menjadi tuntunan bagi kita. Jadi sekiranya kita tidak merujuk pada agama kita akan menjadi pribadi yang rapuh. Baik, kemudian akhirnya kita akan melihat dalam keseharian kita karakteristik perilaku anak sangat erat dengan keluarga. Ya, anak itu suka meniru. Betul tidak Bapak Ibu? Hatta sekalipun dia seorang mahasiswa, itu sifat meniru itu masih membekas ya. Kemudian selalu ingin mencoba, ya kan? Spontan apa adanya, nggak bisa di casing, nggak bisa ditutupin kayak kita. Apa yang dirasa itulah yang dia munculkan. Kemudian apa? Senang riang ya. Coba lihat remaja-remaja kan, senang banget mereka, nggak pikirin kayak kita. Mah hidup mah dibuat simple, make a simple problem gitu ya. Buatlah masalah itu sesederhana mungkin. Yang membuat rumit itu siapa? Cara kita berpikir ya, bulat gitu ya. Akhirnya, masya Allah ya, seperti kehabisan energi untuk menyelesaikan satu masalah sebenarnya sederhana saja. Pas selalu ingin tahu ya, kepo lah bahasa sekarang. Sebenarnya kepo ini bagus kalau kita kelola dengan saluran-saluran yang tepat. Tapi kalau keponya kepo yang tidak baik, akhirnya mengomentari status orang, ya mentelusuri hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan kehidupan kita. Kemudian uniknya bahwa kita yakin meskipun kita dilahirkan dari produk mesin yang sama, ibu bapak yang sama, hatta sekalipun kembar identik sama tidak? Tidak sama. Jadi pasti unik. Jadi ini menjadikan kita bijak untuk berkomentar, kok kamu beda sih dengan kakak kamu? Jangan. Ini sebuah komentar yang keliru. Kita misalnya dapatkan ada siswa, kita pegang kakaknya, terus tahun selanjutnya kita pegang adiknya, itu kontradiktif banget gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan, kamu kok beda banget ya sama kakak kamu? Mah orangnya kerjasama, mah kamu ya. Itu tidak mungkin, karena memang unik. Pasti ada hal-hal yang melatar belakang ini yang sehingga membuat mereka itu berbeda. Kemudian apa? Suka bermain dan tantangan. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita mendidik hatta sekalipun mahasiswa dan orang dewasa, gak serumah serius-serius banget.
Ya. Jadi silakan dirancang kegiatan yang ada nilai edukasi dan ada bermainnya gitu, sehingga itu seru kan. Coba kalau kita ukur kalau di akhir semester, siapa guru favorit dan kenapa dia dipilih, pasti ada suka bercanda, humoris gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita tuh sama remaja itu nggak boleh yang serius-serius banget. Silakan serius tapi ada nilai-nilai yang memang ditransfer dengan selalu jelas gitu ya. Nah, jadi kita yakin bahwa anak-anak itu punya potensi ya, kemampuan perlahan tumbuh seperti saya jelaskan di awal, berkembang, membentuk ke seluruh pribadi anak. Sehingga apa peran orang tua? Membantu mengembangkan potensi melalui proses kebiasaan di rumah. Kata kuncinya konsisten dan berkesinambung. Jadi kalau membentuk anak yang jujur, bertanggung jawab, mandiri itu nggak mungkin sekali, perlu kesinambung terus menerus. Nggak boleh mangin ya bahasa Aceh ya. Hari ini karena mood kita pantau, besok tanya karena segala macam, alah kita pikir itu tidak bisa demikian. Ya, berikut ada informasi tentang tumbuh kembang anak sehingga membuat kita menjadi tahu berperilaku seperti apa sesuai dengan perkembangan. Kalau 0 tahun sampai dengan 7 tahun ya ini pertumbuhan indera, psikomotor lagi salah-salahnya ya. Bermain, bergaul, meniru, fantasi, tumbuh ego ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkembangan yang normal. Kalau Bapak Ibu melihat anak usia 0 sampai 7 tahun nggak ada, ini berarti dia mengalami masalah perkembangan. Harus segera dituntaskan. Kenapa? Kalau masalah psikologis itu tidak selesai dituntaskan, jadi PR di tahapan-tahapan berikutnya. Apa perlakuan yang harus kita berikan? Kesehatan dan gizi. Perhatikan ya dari hal yang sederhana, kesehatan kuku. Sehingga Bapak Ibu saya yakin sudah menerapkan memperhatikan kuku anak-anak ya, kemudian gosok gigi ya kan? Kemudian memperhatikan gizinya, kasih sayang, perhatian, bermain senda gurau. Kemudian yang memberi teladan. Jadi mendidik dengan teladan ini jauh berefek positif dibandingkan mendidik dengan narasi. Anak-anak, Allah memberikan banyak sekali keutamaan salat subuh. Ya kita nggak salat subuh berjamaah, itu nggak ngefek mah. Ya itu tidak ngefek. Dan ingat Allah juga membenci orang-orang yang menghimbaukan kebaikan sementara kita tidak melakukannya. Begitu ya. Kemudian belajar sambil bermain. Jadi usia ini nggak bisa kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita punya anak-anak di rumah belajar di atas nggak bisa mah. Makanya dianjurkan keluarga dengan anak seusia ini di rumah. Gak usah kita punya bunga-bunga kristal deh, sofa-sofa bagus nggak usah, nggak direkomendasikan sama saya. Stres ibu nanti, ya? Nah, pecah semua. Apalagi kalau punya 2 anak laki, minta ampun. Itu 2 ya. Rasa ingin tahu, ya ini gini nggak usah. Nanti tangannya anak laki-laki itu energinya besar, dia perlu olah fisik, perlu luar biasa. Anak laki-laki luar biasa memang ya, sangat luar biasa ya. Memang dari orok pun bayi yang laki-laki itu ibu-ibu hamil bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Lu asal minta ampun ya. Minta ampun, nggak bisa tidur ibunya. Ya ibunya nggak bisa tidur. Pernah hamil Bapak atau mendampingi hamil? Ya, jadi di pengalaman ibu-ibu hamil anak perempuan dengan anak lagi berbeda secara signifikan. Lasaknya, congoknya, aduh. Ya, itulah laki-laki. Ya, rasa ingin tahu itu yang bahaya, yang listrik, yang kabel, yang pokoknya yang sangat. Tapi nggak apa-apa, itu sementara. Dia kan akan terus usia 8 tahun sampai sekali ya. Kemudian apa? Ini dasar-dasar keislaman ya, disampaikan pada hal-hal yang mudah. Kemudian apa? Pilih teman, lihat lingkungan yang islami. Selanjutnya, pertanyaan saya, mengapa sih ayah paling dominan dalam pembentukan karakter anak? Bapak, ibu atau bapaknya nih yang paling berpengaruh? Hah? Uminya? Baik, jadi kita ulas secara pendekatan. Yang di rumah juga ada jawab. Oke. Bisa pakai ini ya. Coba di mana ada lihat? Coba buka ini saya. Enggak, mungkin ibu bisa pakai ini jadi langsung terdengar. Oh gitu. Jawab ya. Sebentar ya. Di rumah ini kita melibatkan peran serta di rumah sebentar Pak Ibu ya.
Baik. Ini di rumah kayaknya ada yang ingin berpartisipasi juga dalam kegiatan kita hari ini. Jadi siapa? Ayahnya. Saya tidak mengatakan siapa ya, saya hanya memaparkan hasil penelitian. Secara psikologi, ternyata ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh ayah dengan ibu. Kemudian, kalau keluarga yang dominan dipengaruhi oleh sosok ibu saja dan minim sosok ayah, mohon maaf, kurang vitamin A istilahnya saya. Ya. Anak-anak kurang vitamin A ini problemnya banyak, ya. Mulai dari hilangnya kemampuan kepemimpinan, kemudian menjadi laki-laki yang baper, sensitif dan hipersensitif. Serius. Sebaliknya kalau bapak saya tidak ada ibu karena pengaruh, mohon maaf, di awal-awal tsunami kita melakukan pengukuran nih, bagaimana pengaruh hilangnya sosok ibu terhadap kepribadian anak laki-laki dan perempuan. Ternyata menjadi pribadi yang sangat rasional dan kurang sekali rasa empatinya. Jadi laki-laki yang dominan diasuh oleh para ayah itu sangat rasional. Jadi rasa kasih sayang dengan teman perempuan tuh nggak ada. Jadi saya lihat fenomena ini real pada sejumlah mahasiswa yang dimana laki-laki ini rumah di blower, teman-temannya yang satu itu di Prada, yang perempuan itu 4 orang tuh di Darussalam, perempuan-perempuan di Koster. Ternyata mereka ketika bekerja sama itu menginginkan tempat itu di tengah, yaitu di Prada. Sehingga